Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, kelompok 4, akan menjelaskan mengenai inovasi dan modernisasi dalam pendidikan. Yuk, kita simak sama-sama. Sebelum melanjutkan ke pemaparan materi, kita kenalan dulu yuk sama anggota kelompok 4, ada siapa aja sih? Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Mita Nuriski Septiani dengan NIM 2103252, lalu ada Sonia Amanda Pratiwi dengan NIM 2102572, dan ada Fema Nur Alfianti dengan NIM 2103041. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian inovasi dan inovasi pendidikan. Mari kita simak bersama-sama. Pertama, menurut Huberman, inovasi merupakan pemanfaatan sumber daya yang sudah ada sebelumnya untuk dikembangkan kembali dengan cara yang unik agar menghasilkan sumber daya yang lebih baik. Sedangkan menurut Saud, inovasi memiliki arti sebagai pilihan kreatif, pengaturan, serta seperangkat manusia dengan sumber-sumber material baru dan juga menggunakan cara-cara yang unik guna menghasilkan peningkatan atas pencapaian yang telah menjadi tujuan sebelumnya. Nah, berdasarkan dua pendapat ahli tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa inovasi merupakan pengembangan sesuatu, baik yang sudah ada maupun yang benar-benar belum ada sama sekali, sehingga menghasilkan ilmu, pengetahuan, dan teknologi baru yang memiliki kegunaan positif bagi manusia maupun alam. Tujuan diadakannya inovasi ini adalah untuk memecahkan suatu masalah tertentu, karena inovasi pada dasarnya lahir akibat dari adanya suatu masalah yang bersifat subjektif. Sementara itu, inovasi dalam pendidikan merupakan suatu ide, produk, atau hasil karya baru yang dapat membantu memecahkan berbagai polemik-polemik dalam dunia pendidikan, serta meningkatkan kualitas pendidikan agar semakin baik dan terarah. Sasaran dari inovasi pendidikan diantaranya adalah guru, peserta didik, kurikulum, fasilitas, serta masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan pengertian modernisasi dan modernisasi pendidikan. Yang pertama, kita bahas dulu apa itu modernisasi. Menurut Everett M. Rogers, modernisasi adalah proses perubahan individu-individu dari cara hidup tradisional menuju kehidupan yang lebih kompleks, menuju kemajuan teknologi, dan merupakan perubahan cara hidup yang cepat. Sedangkan menurut Wilbert E. Moore, modernisasi adalah transformasi total kehidupan bersama yang tradisional dalam arti teknologi, organisasi sosial, ke arah pola-pola ekonomi dan politik, sehingga menandai negara barat yang stabil. Dari beberapa definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa menurut kelompok, modernisasi adalah suatu proses yang dimana terjadi sebuah perubahan yang mengikuti perkembangan zaman yang terbaru. Diharapkan dengan adanya modernisasi ini, masyarakat bisa hidup sesuai dengan perkembangan zaman dan tidak ketinggalan zaman. Selanjutnya saya akan membahas modernisasi pendidikan. Pada proses modernisasi, yang memegang peranan yang cukup besar adalah pendidikan. Diharapkan pendidikan ini dapat membantu mengembangkan pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai, dan sikap yang diperlukan dalam proses modernisasi yang dapat ditransformasikan meluas dalam masyarakat melalui pendidikan formal maupun non-formal. Modernisasi ini memiliki peran yang penting sebagai bentuk usaha untuk membangun suatu bangsa pendidikan. Di antaranya, yang pertama, meningkatkan nilai dan sikap yang sesuai dan dibutuhkan oleh masyarakat untuk menghadapi perkembangan suatu ilmu dan teknologi. Yang kedua, meningkatkan produktivitas kualitas dengan cara membentuk tenaga pembangunan yang sesuai, ahli, dan terampil. Dan yang terakhir, menjadi warga negara yang baik dengan cara membentuk pribadi yang baik, memiliki rasa percaya diri, dan terampil. Kemudian di sini ada hubungan antara inovasi dan modernisasi. Inovasi memiliki ciri khas yaitu adanya suatu yang dia amati sebagai suatu hal yang baru bagi individu maupun masyarakat. Sedangkan modernisasi itu memiliki ciri khas dengan adanya proses perubahan zaman,
yaitu dari tradisional ke modern, atau dari zaman yang belum maju ke zaman yang lebih maju. Jadi, dapat disimpulkan bahwa dengan diterimanya suatu inovasi akan mengakibatkan akan adanya tanda modernisasi. Selanjutnya di sini ada perbedaan antara inovasi dan modernisasi. Inovasi dan modernisasi merupakan dua hal yang berbeda. Perbedaan antara keduanya terdapat pada penekanan ciri dari perubahan sosialnya. Dalam inovasi lebih ditekankan pada adanya sebuah ide yang diamati atau dikembangkan sebagai sesuatu yang baru dan bermanfaat bagi individu serta masyarakat. Sedangkan pada modernisasi, lebih ditekankan mengenai proses perubahan dari tradisional ke modern atau dari yang belum maju ke yang sudah maju. Materi selanjutnya adalah perkembangan inovasi dan modernisasi pendidikan. Suatu inovasi dan modernisasi bisa berkembang jika didorong oleh motivasi. Motivasi tersebut bersumber dari dua hal. Yang pertama, motivasi yang bersumber atas kemauan sekolah atau lembaga itu sendiri. Yang kedua, sekolah menjadi suatu upaya untuk memecahkan suatu permasalahan. Kemudian ada perkembangan inovasi dalam dunia pendidikan di Indonesia. Yang pertama, untuk mengatasi banyaknya jumlah usia sekolah, dilakukanlah pemerataan kesempatan belajar. Yang kedua, meningkatkan suatu mutu pendidikan dengan cara mengatasi kekurangan jumlah guru ataupun pengajar. Yang ketiga, meningkatkan sistem pendidikan dan pengajaran dengan efektif dan efisien dengan cara penggunaan multimedia. Materi selanjutnya yaitu proses inovasi dan modernisasi. Proses ini terdiri dari 5 tahapan. Tahap pertama yaitu tahap pengetahuan atau knowledge. Pada tahap ini yaitu tahap di mana seseorang akan menyadari keberadaan suatu inovasi dan ingin mengetahui bagaimana fungsi dari inovasi tersebut. Lalu tahap yang kedua yaitu tahap persuasi atau persuasion. Dalam tahap ini, seseorang akan membentuk suatu sikap setuju atau tidak setuju terhadap suatu inovasi yang telah dikenalnya pada saat tahap pengetahuan. Lalu yang ketiga ada tahap keputusan atau decision. Dalam proses tahap keputusan ini dapat terjadi ketika seseorang membuat pilihan untuk menerima ataupun menolak suatu inovasi. Selanjutnya, tahap yang keempat yaitu tahap implementasi atau implementation. Dalam proses ini dapat terjadi ketika seseorang telah menerima serta menerapkan suatu inovasi yang diyakininya. Dan tahap yang terakhir yaitu tahap konfirmasi atau confirmation. Pada tahap konfirmasi ini, seseorang akan mencari penguatan atas keputusan yang diambilnya. Juga harus membuktikan apakah keputusan menerima dan menggunakan inovasi tersebut bermanfaat atau tidak. Kemudian ada strategi inovasi dan modernisasi pendidikan. Mengapa sih strategi ini diperlukan? Karena ketika kita membuat sebuah inovasi atau modernisasi, tentunya kita membutuhkan strategi khusus agar tujuan dari inovasi atau modernisasi tersebut dapat tercapai dengan baik. Berikut ini merupakan beberapa strategi inovasi dan modernisasi dalam pendidikan. Yang pertama ada strategi fasilitatif. Strategi ini berfokus pada penyediaan fasilitas dalam pelaksanaan program perubahan sosial. Maksud dari strategi ini adalah ketika kita ingin menerapkan sebuah inovasi atau modernisasi, harus dibarengi dengan ketersediaan fasilitas atau sarana dan prasarana yang memadai. Yang selanjutnya ada strategi pendidikan. Strategi ini dideskripsikan sebagai perubahan sosial yang dilakukan dengan pengajaran kembali. Maksudnya, ketika menerapkan inovasi, harus sambil menyampaikan fakta dengan maksud agar orang lain bisa menggunakan fakta tersebut untuk menentukan tindakan yang akan dilakukannya selanjutnya. Yang ketiga di sini ada strategi bujukan. Sesuai dengan namanya, strategi bujukan dilakukan dengan cara membujuk para sasaran perubahan supaya mereka bersedia untuk melakukan perubahan sosial. Strategi ini dapat dilakukan dengan mengajak, mendorong, atau bahkan merayu sasaran perubahan. Nah, keberhasilan strategi ini ditentukan berdasarkan pemberian alasan yang rasional dan juga pemberian fakta yang akurat. Selain itu, ajakan yang meyakinkan juga menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan strategi bujukan ini. Yang terakhir ada strategi paksaan. Strategi ini merupakan strategi yang dilakukan dengan cara memaksa sasaran perubahan untuk mencapai perubahan sosial.
Selanjutnya, di sini ada beberapa contoh inovasi dan modernisasi dalam pendidikan. Yang pertama ada e-learning. E-learning merupakan sebuah sistem pembelajaran berbasis internet. Inovasi e-learning ini muncul akibat dari perkembangan teknologi yang sudah sangat pesat, ditambah dengan adanya peristiwa wabah virus corona, menyebabkan sekolah-sekolah diberhentikan untuk sementara waktu, sehingga peserta didik pun harus melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Dengan adanya e-learning, pembelajaran jarak jauh menjadi lebih mudah karena peserta didik dapat mengakses mata pelajaran hanya melalui internet, dan guru pun dapat mengajarkan peserta didiknya secara tatap maya tanpa harus bertemu secara langsung. Selama ada listrik dan jaringan, pembelajaran melalui e-learning dapat berjalan dengan kondusif. Selanjutnya ada digitalisasi buku menjadi e-book. E-book atau biasa diterjemahkan sebagai buku elektronik adalah sebuah inovasi yang memungkinkan peserta didik untuk belajar atau membaca buku secara digital. Dengan mengubah buku menjadi e-book, peserta didik dapat menghemat tempat sehingga tidak perlu khawatir buku-buku akan memenuhi ruangan. Selain itu, e-book lebih mudah dibawa kemana-mana, dan oleh karenanya peserta didik dapat belajar dimanapun dan kapanpun mereka mau. E-book atau buku elektronik ini dapat diakses dari situs-situs yang ada di internet. Yang terakhir ada digitalisasi ujian menjadi e-exam. Sekolah di seluruh Indonesia saat ini sudah menerapkan sebuah inovasi baru, yaitu mengganti ujian berbasis kertas dengan ujian berbasis komputer atau paperless. Contoh dari ujian ini, salah satunya adalah pelaksanaan UNBK, di mana pada pelaksanaannya media yang digunakan untuk mengerjakan ujian bukan lagi kertas melainkan komputer. Nah, digitalisasi ujian ini diadakan untuk menyesuaikan sistem pendidikan Indonesia dengan perubahan-perubahan yang ada akibat dari pesatnya perkembangan teknologi. Selain itu, pemanfaatan teknologi pun cenderung dapat mempermudah pekerjaan manusia. Manfaat yang diperoleh diantaranya dapat meminimalisir human error karena komputer lebih efisien dalam pengisian data peserta serta jawaban. Kemudian, dapat meminimalisir penggunaan kertas sehingga bisa menghemat biaya dan juga lebih ramah lingkungan. Proses penilaian pun menjadi lebih cepat sehingga dapat menghemat waktu. Hambatan inovasi dan modernisasi pendidikan. Terdapat beberapa faktor penghambat dalam inovasi dan modernisasi pendidikan ini. Di antaranya adalah yang pertama yaitu perkiraan yang tidak tepat terhadap inovasi. Hambatan yang disebabkan oleh faktor ini adalah ketidaktepatan pertimbangan mengenai pelaksanaan suatu inovasi, kurang baiknya hubungan antar anggota tim, banyaknya perbedaan pendapat, dan kurangnya kerjasama yang baik. Faktor yang kedua yaitu konflik dan motivasi yang kurang sehat. Hambatan tersebut akan muncul karena masalah pribadi seperti perbedaan pendapat, kurangnya motivasi, dan berbagai sikap-sikap lain yang dapat menghambat kelancaran dari proses inovasi dan modernisasi ini. Lalu faktor yang ketiga yaitu lemahnya berbagai faktor penunjang sehingga mengakibatkan tidak berkembangnya inovasi yang dihasilkan. Yang termasuk dalam faktor ini yaitu lambatnya penyampaian bahan yang dibutuhkan, bahan yang tidak siap tepat waktu, perencanaan dana yang biasanya tidak tepat, sistem pendidikan yang kurang sesuai, lalu orang-orang yang sudah terlatih menangani proyek tidak mau ditempatkan di tempat yang sesuai dengan kebutuhan proyek tersebut, dan perubahan penempatan orang-orang yang cukup penting waktunya terlalu cepat dalam proyek sehingga mengganggu kontinuitas atau berkelanjutannya suatu proyek tersebut. Lalu faktor yang keempat yaitu keuangan yang tidak terpenuhi. Beberapa hal yang termasuk dalam masalah faktor keuangan ini adalah bantuan keuangan yang tidak memadai, kondisi ekonomi yang berbeda di setiap daerahnya, lalu prioritas ekonomi nasional lebih pada sektor lain bukan untuk sektor pendidikan, dan adanya keterlambatan saat penyaluran dana. Faktor yang kelima yaitu penolakan dari sekelompok tertentu atas hasil inovasi. Faktor penolakan ini berbeda dengan faktor penolakan lainnya, karena faktor ini merupakan penolakan dari kelompok tertentu terhadap kelompok penentu inovasi atau kelompok elit dalam suatu sistem sosial. Penolakan ini berbeda dengan penolakan yang dikarenakan kekurangan dana atau masalah lainnya. Hal ini muncul karena kecenderungan suatu kelompok
yang ingin menolak keputusan inovasi. Faktor yang selanjutnya yaitu kurang adanya hubungan sosial dan publikasi. Faktor penghambat inovasi maupun modernisasi yang terakhir ini pengaruhnya cukup kecil. Yang termasuk dalam faktor ini adalah terdapat masalah dalam hubungan sosial antar anggota tim, terdapat ketidakharmonisan dan hubungan yang kurang baik, dan kurangnya keterbukaan. Secara umum, faktor penghambat inovasi dan modernisasi yang seringkali terjadi adalah adanya penolakan atau resistensi. Misalnya, resistensi guru terhadap perubahan kurikulum dan metode belajar mengajar yang sulit dimengerti. Sekian materi yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.